Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di channel saya dan saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah persamaan diferensial ya untuk pertemuan kita yang kedua kalinya. Oke, jika di pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu namanya persamaan diferensial dan juga macam-macamnya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas penyelesaian persamaan diferensial ya. Ya tentu setiap persamaan itu pasti mempunyai penyelesaian ya. Nah, ini secara umumnya begitu, terlepas nanti solusi tersebut itu ada atau tidak, karena dalam sistem persamaan ya linear itu ada bermacam-macam nanti penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi penyelesaian persamaan diferensial. Misalkan diberikan, sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, materi ini membutuhkan kefokusan yang lumayan baik ya. Jadi saya harap saat mendengarkan video ini kalian membuka PPT juga dan mendengarkannya dengan fokus. Nah, begitu ya. Oke, kita kembali. Diberikan suatu persamaan diferensial yaitu f itu ya, memuat x, y, dy per dx dan sampai dn dy per dx pangkat n ya sama dengan 0. Suatu fungsi real f yang terdefinisi untuk semua x anggota i, x itu berada di selang i ya, dan memiliki turunan sampai ke n. Untuk semua x anggota i disebut penyelesaian jika memenuhi persamaan berikut ya. F di dalamnya memuat x, fx turunannya dan turunannya sampai n ya. Gitu ya. Oke, ya untuk memperjelas langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh, perhatikan, apakah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x y aksen sama dengan 2y untuk setiap x. Nah, sekarang artinya apa? Artinya jika kita substitusikan fx sama dengan x pangkat 2 ke dalam persamaan x y aksen sama dengan 2y dan itu memenuhi dalam arti membuat persamaan tersebut itu menjadi sebuah persamaan yang benar, maka fx sama dengan x pangkat 2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Sekarang perhatikan itu yang jawab itu ya. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2. Itu dari fungsi tadi loh ya, fx sama dengan x pangkat 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Jika kita turunkan y-nya ya, y aksen itu turunan dari x pangkat 2 itu kan 2x kan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, kalau persamaannya itu benar, maka itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Ya, perhatikan untuk persamaan x y aksen sama dengan 2y, ruas kiri coba kita substitusikan y aksennya. X y aksen sama dengan x, y aksen diganti dengan 2x. X kali 2x sama dengan x, 2x pangkat 2. Sekarang ruas kanan diperhatikan 2y, y-nya kita ganti dengan x pangkat 2. Sekarang jadi 2y itu 2x pangkat 2. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, dan persamaan tersebut itu
adalah persamaan yang benar. Jadi fungsi tersebut itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Buktikan apakah Y sama dengan X itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial 2Y aksen sama dengan 2. Ya, kita jawab. Kita cari dulu dari Y sama dengan X itu Y aksen. Turunan dari X itu kan 1. Ya, kita substitusikan kedua Y aksen. Y aksen diganti dengan 1, 2 kali 1 itu sama dengan 2. Sehingga memenuhi persamaan tersebut benar, sehingga Y sama dengan X itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Paham ya sampai sini? Intinya kalau dimasukkan memenuhi berarti itu adalah penyelesaiannya, gitu saja. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke penyelesaian umum dan penyelesaian khusus. Penyelesaian umum persamaan diferensial order 1 pada selang I itu harus memenuhi dua syarat jika dia ingin disebut penyelesaian umum. Yang pertama, penyelesaian tersebut harus memenuhi tentu, dan kedua, harus memuat konstanta sembarang yang belum diketahui nilainya. Oke ya. Terus dikatakan penyelesaian khusus jika harus memenuhi tentu kok CD ya, ini AB harusnya ya. Dan kedua adalah persamaan tersebut memuat konstanta tertentu yang nilainya sudah diketahui. Oke ya, sampai sini mungkin masih kebingungan. Kita lanjut ke contoh tentang persamaan penyelesaian umum dan khusus ini. Perhatikan contoh. Apakah fungsi Y sama dengan C E pangkat X ya, dimana C itu adalah konstanta yang nilainya belum diketahui, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya, bilangan real lainnya, merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y aksen dikurangi Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Kita cari dulu Y aksennya. Nah, dari Y sama dengan C E pangkat X ya, turunannya adalah Y sama dengan E pangkat X, itu diturunkan itu hasilnya sama, tetap E pangkat X. Karena di sini ada C nya, berarti turunannya juga sama. Y aksen sama dengan dia sendiri, C E pangkat X. Sehingga kita substitusikan Y aksennya, C E pangkat X dikurangi Y sendiri itu tadi C E pangkat X ya, jika dikurangkan hasilnya sama dengan 0, itu sesuai dengan ruas kanan sehingga memenuhi. Karena memenuhi dan memuat C, yaitu konstanta belum diketahui nilainya, maka disebut penyelesaian umum. Jadi terbukti dia itu adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, sekarang perhatikan, misal diberikan nilai ya untuk X dan Y nya, ketika X nya sama dengan 0 dan Y nya dan Y0 itu sama dengan 1, maka dari persamaan penyelesaian umum tadi kan Y sama dengan C E pangkat X kan. Nah, dimasukkan ketika Y0 nya itu sama dengan 1 dan X nya sama dengan 0, maka diperoleh Y0 sama dengan C E pangkat 0 ya, karena disubstitusikan dengan 0 ya. Y0 tadi 1 nilainya sama dengan C E pangkat 0, itu kan hasilnya 1 juga. Demikian enggak, 1 sama dengan C, atau C itu nilainya yaitu 1. Karena C nilainya 1, kita substitusikan ke penyelesaian umum tadi, yaitu Y sama dengan C
E pangkat X, C-nya kita ganti dengan 1, artinya 1 kali E pangkat X, hasilnya E pangkat X. Sedemikian hingga persamaan khususnya yaitu Y sama dengan E pangkat X. Bisa dipahami ya, C-nya sudah nggak ada. Ya, bukan nggak ada, C-nya itu nilainya sudah jelas 1, dan ketika dikalikan dengan E pangkat X, tinggal E pangkat X. Demikian hingga dia adalah penyelesaian khusus. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial Y aksen sama dengan sin X. Ya, kita tidak disuruh untuk membuktikan ya. Kalau tadi kan penyelesaiannya diberikan suruh membuktikan. Kalau ini penyelesaiannya belum diberikan caranya, karena ini order 1 ya. Dan kita tinggal mengintegralkannya saja ya. Y aksen sama dengan sin X. Y aksen kita tahu dy per dx, kita pindah ruaskan dx nya ke ruas kanan sehingga sedemikian hingga dy sama dengan sin x dx nya. Kita integralkan, integral dari dy itu adalah y, integral dari sin x dx tentu itu adalah negatif cos x ditambah c. C-nya di sini adalah konstanta yang belum diketahui. Sedemikian hingga ini adalah penyelesaian umum. Paham sampai di sini? Saya kira ini masih mudah ya, ini ya. Intinya harus fokus. Nah, sekarang andaikan variabel x itu diberi nilai ya, yang tadi x sama dengan pi dan y, pi itu sama dengan 3, maka y pi sama dengan negatif cos pi ditambah c. Sedemikian hingga y pi tadi 3 kan nilainya, tinggal disubstitusikan saja. Terus 3 sama dengan cos pi itu kan negatif 1, cos 180 itu kan negatif 1, negatif 1 kali, kalau ini negatif berarti negatif 1 kali negatif 1 jadinya 1 ditambah c ya. Sedemikian hingga 3 ditambah 1 ditambah c. Nah 1 ditambah berapa supaya jadi 3 tambah 2, jadi c nya itu 2. Karena c nya 2, kita substitusikan ke persamaan penyelesaian umum tadi. Sedemikian hingga didapat y sama dengan negatif cos x ditambah 2. Dan ini adalah penyelesaian khususnya. Intinya dicari c, setelah itu dikembalikan lagi, disubstitusikan ke penyelesaian umum. Lah itulah penyelesaian khususnya. Nilai c nya nggak ada, yang ada hanya konstanta yang sudah diketahui nilainya yaitu 2. Oke, ini ada beberapa soal ya, kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan, kalian buat sebagai latihan di rumah saja ya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kedua. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan via WhatsApp maupun komen YouTube ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya minggu depan.